warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah, utamanya rahmat iman dan Islam, rahmat sehat, kuat dan sempat, sehingga pagi ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat. Di saat yang sama, banyak orang yang sibuk di pasar, dan banyak orang yang mulai tidur karena semalaman tidak tidur. Tapi alhamdulillah kita berada di tempat ini untuk memulai hidup keseharian nanti dengan terlebih dahulu mengabdikan hidup kita kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solid dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita masih menyelesaikan materi besar, yaitu ikhtiar atau langkah menjadi orang yang baik dan benar yang kelima, yaitu memelihara nafsu. Jadi materi awal kita dulu pertama memelihara tutur kata, yang kedua memelihara makan, yang ketiga memelihara pergaulan, yang keempat memelihara hati, dan yang kelima memelihara nafsu. Pada bulan yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa nafsu itu memiliki dua pengertian. Kalau nafsu itu disebut oleh Allah kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati, berarti nafsu sebagai jiwa merupakan sumber kehidupan. Kalau nafsu itu dicabut, kalau jiwa itu dicabut, manusia akan mati. Dan tidak hanya manusia, binatang pun, tumbuhan pun juga. Yang kedua, nafsu itu adalah sumber keinginan. Jadi semua keinginan, obsesi, kehendak, idealisme, cita-cita itu sumbernya dari nafsu. Nah, nafsu itu dibagi menjadi tiga, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah bisu. Nah, yang sedang kita kaji ini adalah nafsu sebagai sumber keinginan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kita mesti membina nafsu mutmainnah, yaitu sumber keinginan positif dicapai dengan cara yang positif setelah berhasil istiqomah dalam kebaikan. Maka akhir hayat akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Nah, untuk mencapai itu, orientasi kita harus ke mardotillah, untuk meraih ridhonya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langkah pertama bahwa kita mesti menenangkan jiwa dengan cahaya kebenaran yang disebut dengan hidayatullah.
Jadi nafsu mutmainnah itu harus dibarengi dengan hidayatullah, cahaya petunjuknya Allah. Tidak mungkin nafsu bisa tenang tanpa hidayah Allah. Jelas di dalam surat Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Mohon dicatat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan mereka sendiri. Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Rasul itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ali Imran 164 ini dengan sangat lugas Allah menyatakan bahwa kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan karunia yang besar, karunia yang besar. Dalam rangka jelas tujuannya, yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah ini tidak hanya ayat qauliyah dalam Al-Quran, tapi saat Al-Quran belum turun secara utuh, yang diajarkan Rasul adalah ayat qauliyah. Karena apa? Perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu belum ada redaksi yang tertulis seperti Al-Quran sekarang. Jadi Rasulullah dibimbing malaikat Jibril untuk mengikuti wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terus kemudian melalui proses pembukuan menjadi Al-Quran sekarang ini. Dan Al-Hikmah, perilaku, tutur kata, takrir Nabi itu menjadi petunjuk. Nah, menariknya di ujung ayat ini Allah tegas menyatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi sebelum kedatangan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, masyarakat saat itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata, tapi tidak sadar kalau kesesatan. Bapak Ibu, kesesatan yang nyata ini apa? Satu, tidak tahu siapa Tuhan yang menciptakan. Karena itu mereka berkreasi membuat Tuhan. Berupa patung yang diberi nama seperti nama-nama yang pernah berkembang di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kata Ibnu Abbas, mengapa kemusyrikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman jahiliyah? Padahal setiap zaman itu Allah mengutus Nabi dan Rasul. Tapi mengapa sampai kemusyrikan itu zaman jahiliyah? Padahal setiap Rasul itu membawa misi kalimatul wahdah. Kalimat satu yang menjadi misi seragam para Rasul. Tidak ada Rasul yang menyebarkan kecuali kalimat la ilaha illallah. Tidak ada seorang Rasul yang mengajarkan selain la ilaha illallah, tidak ada. Nabi dan Rasul semuanya diutus oleh Allah untuk menyampaikan kalimatul wahdah.
Agar yang disembah itu Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Tapi manusia karena kebodohannya menciptakan Tuhan. Tidak tahu kalau Tuhan itu yang menciptakan manusia. Karena itu kedudukan Allah dalam Islam itu Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Nah, kita ini menjadi makhluk. Maka makhluk tidak boleh menyembah sesama makhluk. Apalagi sesembahannya itu diciptakan oleh makhluk. Nah, terus Tuhan apa begitu? Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim. Jadi perjalanan kemusyrikan itu sepanjang sejarah, lintas zaman, sampai kiamat. Karena itu kita bersyukur dianugerahi seorang Rasul, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan penutup para Rasul yang bertugas sampai hari kiamat. Karena sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak mengangkat nabi dan Rasul baru sampai kiamat. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Tidak ada nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad SAW. Kesesatan yang kedua, manusia itu menggemari kemaksiatan. Karena tidak tahu bahwa maksiat itu dilarang. Minuman keras, berjudi, membunuh anak perempuan karena gengsi, rentenir merajalela, hukum berlaku hukum rimba. Perbudakan ada di mana-mana. Dan itu tidak hanya di Timur Tengah. Di Eropa, di Barat itu justru bosnya perbudakan. Bapak Ibu kalau melihat film-film yang berkaitan dengan perbudakan mengerikan. Dan itu perbudakan itu tidak hanya di Mekah. Minuman keras juga tidak hanya di Mekah Madinah. Rentenir juga tidak hanya di Mekah Madinah. Membunuh anak perempuan juga tidak hanya di Mekah Madinah, tapi seluruh dunia ini mengalami satu zaman yang disebut zaman jahiliyah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi zamannya itu zaman jahiliyah. Karena apa? Penghuni zaman itu bodoh, sesat. Dan itu tidak hanya di Mekah. Justru kehadiran Rasul itu menghentikan penyembahan terhadap patung. Sama dengan misinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Merobohkan patung, menghancurkan patung. Jadi Tuhan mereka itu Tuhan yang dibuat sendiri. Kehadiran Rasulullah membawa misi kalimatul wahdah, menghentikan budaya kemusyrikan. Menghentikan perbudakan. Pelanggaran-pelanggaran hukum, sanksinya adalah salah satunya adalah membebaskan budak. Menghentikan pembunuhan anak perempuan, menghentikan rentenir, dan sebagainya. Namun sayang, ya, sekarang ini agamanya Rasulullah dituduh teroris, dituduh radikal, dituduh fundamentalis, segala macam. Dan yang melestarikan perbudakan sampai detik ini siapa? Bukan umat Islam. Yang mengembangkan renten, bunga berbunga riba, siapa? Bukan Islam. Nah, namun ya itulah Bapak Ibu. Berdasarkan fenomena ini dan ayat yang sedang kita kaji ini, maka untuk meraih nafsu mutmainnah diperlukan partnership yang namanya hidayah Allah. Karena itu Bapak Ibu, dalam kedalaman makna ayat ini adalah bahwa karunia yang besar itu wujudnya 4 macam, yaitu mengutus seorang Rasul dari kalangan orang-orang Arab, agar apa? Menjadi mudah dalam berkomunikasi dan bisa diterima. Sehingga Rasul itu diutus dari kaumnya. Tidak ada Rasul imigran, itu tidak ada. Rasul itu mesti diutus oleh Allah dari kaumnya.
membacakan ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauniyah, mensucikan jiwa yang kotor oleh kemusyrikan, oleh maksiat, dosa dan kemungkaran, dan tekun mengajarkan Al-Quran dan Al-Quran. Ini karunia yang besar. Perbandingannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi relasi nafsu mutmainnah dengan hidayatullah itu gambarannya seperti ini. Bahwa jiwa manusia itu kalau mendapat hidayah, dia pasti tenang. Dan karena tenang, jiwanya menjadi sehat. Kalau jiwa manusia itu zolalah, bergelimang dengan kesesatan, dia mesti cemas, gelisah, galau. Maka jiwanya menjadi sakit. Sederhana sekali logikanya. Nggak usah jauh-jauh. Orang berkata jujur, karena jiwanya menuntut dia tutur kata jujur mesti tenang. Dan orang berkata jujur tenang, jiwanya sehat. Tapi kalau orang berkata bohong, jiwanya meronta. Dan dia mesti cemas. Karena kebohongannya tidak dibenarkan oleh jiwanya. Karena apa? Karena jiwanya sedang dilanda kesesatan, maka ketika jiwa itu sesat, melahirkan kecemasan, yang terjadi adalah jiwanya sakit. Tidak usah mulu-mulu, Pak. Orang berkata jujur dan bohong itu sudah mencerminkan jiwa sehat dan sakit. Orang amanah dan khianat itu sudah menunjukkan jiwanya itu sehat apa sakit. Seorang pejabat yang amanah itu mesti tenang. Karena dia mendapat hidayah dan sehat. Tapi seorang pejabat berkhianat itu di dalam kesesatan dan dia mesti dirundung kecemasan dan jiwanya sakit. Sekarang kita sedang menikmati pameran pengkhianatan. Pejabat-pejabat berlomba-lomba korup dan nilainya tidak miliaran tapi triliunan. Bikin gemes. Sehingga KPK kerjanya ngurusi orang jahat sekarang. Padahal dana seperti itu untuk digunakan pendidikan, mengentaskan kemiskinan, membangun keterampilan, skill, insya Allah akan mengantarkan bangsa ini berkualitas. Tapi kenyataannya tidak bisa demikian. Jadi Bapak Ibu, nafsu mutmainnah itu butuh hidayah. Kalau kecenderungan jiwa itu enggak dapat hidayah, dia mesti berada dalam zolalah, kesesatan. Dan dampaknya jelas. Nah ini kita temukan relasi nafsu mutmainnah hubungannya dengan hidayah Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang apa hikmah ketika orang itu mendapat hidayah dan bagaimana dampak ketika zolalah? Di dalam surat Al-An'am ayat 125 ditegaskan. Barang siapa yang menghendaki barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk atau hidayah, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fakta sejarah antara Umar bin Khattab dengan abu-abu yang lain itu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan itu, kecuali Abu Gosok, itu bedanya banget Pak. Begitu Umar bin Khattab dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, dengan mudahnya begitu
konsisten dengan kebenaran Islam. Tapi ketika Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan itu kesesatannya masih tebal menyelimuti hatinya sehingga tidak bisa ditembus dengan hidayah Allah, maka sulitnya bukan main. Padahal hidayah itu sudah di depan hidungnya itu. Tapi nggak bisa mendapat hidayah. Apalagi yang namanya Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Perjuangan Rasul untuk meraih hidayah bagi pamannya itu enggak main-main. Ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut, di telinga pamannya itu Rasulullah membisikkan, "Paman, ikutilah kalimat yang saya ucapkan ini. Dengan kalimat ini saya akan memperjuangkan nasibnya paman di hadapan Allah kelak." Berkali-kali itu disampaikan. Tapi Abu Jahal, Abu Lahab membisikkan pula, "Masa kamu tega-teganya meninggalkan ajaran leluhur kita, ajaran nenek dan kakek moyang kita?" Akhirnya apa? Ya, Rasulullah sedih sekali karena gagal mengantarkan pamannya mendapatkan hidayah dari Allah. Kesedihan Rasul itu langsung dijawab oleh Allah. "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah meskipun kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Karena apa? Yang maha memberi hidayah hanyalah Allah. Karena itu yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada hambanya yang dikehendaki dan Allah menyesatkan hambanya yang dikehendaki pula. Artinya apa? Hamba itu yang menghendaki. Allah memberikan hidayah kepada hamba yang dikehendaki karena hamba itu memang membutuhkan hidayah. Sehingga dengan mudah mendapat. Umar bin Khattab dapat. Dan Allah menyesatkan hambanya yang dikehendaki. Karena apa? Hamba itu memang menghendaki kesesatan. Untuk apa Allah memberi hidayah kalau yang bersangkutan tidak butuh? Yang dibutuhkan bersangkutan adalah kesesatan. Nah, itulah tampilan dari abu-abu yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah hikmah hidayah dan zalalah. Jadi jelas sekali, Pak. Jelas sekali. Sampai digambarkan oleh Allah, dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Mendaki gunung saja susahnya bukan main. Ini sebuah ilustrasi yang habis-habisan final, Pak. Bahwa disinilah mahalnya hidayah. Sampai oleh Allah digambarkan seperti ini. Kalau orang itu menghendaki kesesatan, ya Allah membiarkan. Untuk apa diberi hidayah kalau yang bersangkutan membutuhkan kesesatan? Sama dengan ini. Ketika banjir bandang, ada orang yang mau tenggelam, dikasih berlian 1 kilo. Diambil enggak, Pak? Ya enggak lah. Yang dibutuhkan itu pelampung. Yang dibutuhkan itu perahu. Seperti itu. Untuk apa Allah ngasih hidayah kalau yang bersangkutan itu menghendaki kesesatan? Nah, Bapak Ibu, karena itu mahal sekali hidayah Allah itu. Maka harus kita rawat. Apalagi hidayah itu mengantarkan kita untuk meraih nafsu mutmainah. Baik. Dalam ayat lain, "Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Elemen-elemen yang terkandung dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mendapat hidayah itu, Bapak Ibu, akan dengan ringan mengikuti apa yang ada dalam petunjuk Allah. Dengan mudah dia mengikuti petunjuk itu.
Tapi orang yang sesat, mereka lah orang yang merugi terus. Nah, sekarang ini kita ambil perbandingan. Orang yang mencari alamat rumah teman, antara yang pakai Google Map dengan yang tidak pakai, mudah mana? Wong pakai Google Map saja kadang-kadang kesasar, apalagi tidak pakai kan gitu. Sekarang kita dipermudah dengan adanya Google Map. Cari alamat kemana saja masuk bisa. Adapun kalau salah tafsir, nah itu sudah lain lagi. Tapi akan berbeda dengan orang yang tidak tahu arah. Tidak tahu arah. Nah, karena itu orang yang mendapat petunjuk akan dengan mudah menjalani petunjuk itu. Dan orang yang tidak mendapat petunjuk, mereka akan mengalami kerugian. Nah, sekarang elemen petunjuk itu apa? Petunjuk itu hidayah. Hidayah itu macamnya banyak. Minimal hidayah itu tahu, itu hidayah. Misalnya, umat Islam tahu kalau sholat itu hukumnya wajib. Berarti dia mendapat hidayah, sholat itu wajib. Tahu sholat itu wajib. Namun ketika orang Islam tahu kalau sholat itu wajib, lantas tidak melaksanakan sholat, dia tidak mendapat inayah dari Allah. Dia tidak mendapat kekuatan dari Allah untuk menjalankan sholat. Sungguh pun dia tahu tentang sholat itu. Dapat hidayah dia tentang tahu wajibnya sholat. Tapi ketika tidak sholat, malas sholat, ogah-ogahan sholat, dia nggak mendapat inayah. Nggak dapat kekuatan dari Allah. Contoh lagi, semua orang Islam kalau bulan Ramadan itu tahu wajibnya puasa. Sampai bulannya saja disebut bulan poso, kan begitu? Ulannya itu loh Pak diganti ulan poso. Padahal aslinya itu kan Ramadan ya, Ramadan. Tapi oleh masyarakat diganti ulan poso. Mengingatkan kalau ini wajib melaksanakan poso. Nah, kalau muslim tidak poso, berarti dia mendapat hidayah hanya sebatas tahu tentang wajibnya puasa, tapi ketika dia nggak mengerjakan puasa, dia nggak mendapat amanah, nggak mendapat inayah, tidak mendapat kekuatan untuk menjalankan puasa. Bukan tidak kuat fisiknya, tapi tidak kuat jiwanya. Jiwanya lemah. Karena lebih kuat jiwanya cenderung kepada kesesatan daripada hidayah Allah. Kalau fisiknya kuat, yang tidak poso itu juga lari-lari kuat kok. Angkat-angkat barang yang kuat. Yang tidak kuat itu jiwanya. Karena apa? Sudah dirundung oleh kesesatan. Nah, kita ini alhamdulillah, kita ini dapat hidayah tentang tahu wajibnya puasa, wajibnya sholat. Dan alhamdulillah dengan ringan kita bisa melaksanakan sholat dengan jamaah, puasa berjamaah. Dan satu langkah lagi tinggal meraih taufik namanya. Taufik itu kesesuaian antara yang dikehendaki Allah dengan yang kita laksanakan. Maka kalau sudah dapat 3 ini Pak, satu level lagi mendapat mardhotillah. Jadi kalau orang itu sudah mendapat hidayah, dapat inayah, dapat taufik, satu level lagi meraih mardhotillah, yakni ridhonya Allah. Nah kalau sudah diridhoi Allah, ya radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Itu target. Nah ayat ini punya elemen seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, petunjuk yang hakiki hanyalah petunjuknya Allah. Dan kesesatan yang hakiki hanya akan menghasilkan kesesatan. Seperti renten riba. Penghasilannya itu berkembang dalam riba-riba. Itu kesesatan. Jadi petunjuk yang hakiki hanyalah petunjuknya Allah. Bukan wangsit.
bukan hasil kontemplasi mendalam, tapi petunjuk yang hakiki hanyalah petunjuknya Allah. Dan kesesatan yang hakiki akumulasinya bukan deret hitung, tapi deret ukur tingkat kesesatannya seperti riba itu, seperti renten itu. Saya dulu waktu kecil di Lamongan itu mendengar kata-kata yang tidak patut. Tapi kata-kata ini memang ya jelek, Pak. Untuk orang yang jelek. Ya Pak. Orang yang membungakan uang itu disebut duit-duit mencret. Ya, jelek ini kata-kata ini. Ikut duitnya mencret. Artinya apa? Dipinjamkan berbunga-bunga. Kadang orang jangankan mengembalikan pokok, mengembalikan bunganya saja sudah termehek-mehek itu. Itu disebut itu loh, wong sing mencretno duit. Sampai begitu. Saya renung-renung sampai besar ini enggak etis, tapi itulah yang pantas untuk mereka yang membuangkan uang. Karena duitnya mencret gitu. Waduh, ngeri Pak itu. Nah, sama dengan itu, jadi akumulasi kesesatan itu akan menghasilkan kesesatan lintas generasi sepanjang zaman. Nah, karena itu mahal sekali Pak Hidayah itu, jangan sampai diabaikan, harus dirawat terus dengan istiqomah menjalankan petunjuknya Allah. Sekarang manfaatnya hidayah seperti apa? Manih tadafa innama yahdadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Logika ayat ini luar biasa, Pak. Menakjubkan. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang memelihara hidayah Allah, itu orang yang paling beruntung. Allah tidak diuntungkan dengan manusia yang taat mengikuti hidayahnya Allah. Allah itu sebenarnya tidak butuh ditaati. Allah diingkari juga tetap Allah yang maha mencinta. Allah menyampaikan firman-Nya seperti ini untuk memperkuat bahwa hidayah itu kemanfaatannya untuk diri sendiri. Karena itu harus dipelihara dengan baik. Dan kalau manusia sesat juga tidak merugikan Allah. Yang rugi ya manusianya itu sendiri. Sama dengan la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur itu dijanjikan Allah rahmatnya akan bertambah. Dan manusia yang bersyukur bukan menambah rahman dan rahimnya Allah. Allah nggak untung kok dengan orang yang bersyukur. Dan kalau manusia itu kufur terhadap rahmatnya Allah, ya dia akan bertemu dengan azab. Yang merasakan azab itu manusia. Allah tidak rugi kalau manusia itu kufur. Dan Allah tidak untung kalau manusia syukur. Untung dan rugi kembali kepada orang yang bersyukur dan kufur. Sama dengan orang yang mendapat hidayah dari Allah, sesuai amalannya dengan hidayah Allah, maka itu keuntungan, keselamatannya untuk yang bersangkutan. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Nah, maka kita diperintahkan oleh Allah, wa fi anfusikum afalat tubsirun. Dan terhadap dirimu mengapa tidak kamu pikirkan? Maka lahirlah ajaran muhasabah untuk selalu koreksi diri,
untuk selalu mawas diri, untuk selalu evaluasi diri. Nah, Bapak Ibu, ayat berikutnya mengajak kita dialog secara rasional dan empirik faktual. Mengapa? Seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dosa yang dilakukan Nabi Adam dan Ibu Hawa, kita nggak ikut bertanggung jawab. Allah sudah menegaskan hal itu. Jadi seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus orang Rasul. Maka agar jangan sampai Allah itu dinilai zolim sama hambanya, setiap Allah mengutus para Rasul mesti dibekali dengan wahyu, firman, sebagai petunjuk resmi dari Allah. Maka kalau dengan firman yang disampaikan para utusan Allah itu ditaati, dia akan mendapat hidayah. Tetapi kalau dikufuri, diingkari, bahkan didustakan, banyak umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah karena dia berada dalam kesesatan yang nyata. Zolalim mubin. Dan Bapak Ibu, kurang apa sih hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau dibekali Allah dengan 3 kekuatan. Kekuatan untuk kecerdasan empirik. Kecerdasan empirik itu mampu membaca fenomena yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Kemudian ada kecerdasan spiritual, yaitu mengajak kaumnya untuk memahami dengan prolog ketemu bintang dianggap Tuhan, tapi begitu bintang tenggelam, loh, Tuhan kok timbul tenggelam. Dianulir sendiri, ketemu bulan, ini agak besar, ini Tuhan kita. Begitu bulan tenggelam, wah ini enggak Tuhan. Ada ketemu lagi matahari, itu ajakan dialog spiritualistik. Ketemu ini Tuhan kita, begitu matahari enggak ada, berarti kesimpulannya Tuhan itu yang menciptakan semuanya, menciptakan kita dan menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Itu dialog empirik sekaligus spiritualistik. Kemudian kecerdasan yang ketiga adalah apa? Kecerdasan intuitif yang dinyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kurang apa hebatnya Nabi Ibrahim kayak gitu? Tapi ya masih didustakan oleh kaumnya. Nah, karena itu besar sekali manfaat hidayah itu. Selain untuk diri kita sendiri, juga kita akan ya tidak terbebani oleh berbagai macam ajaran kesesatan. Dan kerugian orang sesat kayak apa? Digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 17. Masaluhum kamasalil ladzi stauqada naron falamma adoat ma haulahu dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka orang yang sesat itu adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Ya sama dengan kita, begitu PLN mati mapet gitu kan, terus begitu kita nyalakan lilin, lilinnya mati pisang. Jadi seperti apa? Itulah gambaran kerugian orang yang sesat. Bapak Ibu, secara psikologi, Al-Baqarah 19 menggambarkan kepanikan orang yang berada dalam kesesatan. Seperti apa kepanikan itu? Au kasoyibim minas sama'i fihi dzulumatu wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabiahum fi azanihim minas sawaiki hadaral maut.
Wallahu muhitum bil kafirin. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Nah, ini wedi juga ternyata. Orang sesat itu masih punya rasa takut, Pak, ternyata. Pak. Ya. Nah, jadi ternyata takut dengan petir, takut dengan guruh, halilintar, kilat. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir, menguasai orang yang kafir. Nah, Bapak Ibu, inilah kepanikan orang sesat. Yang ditakuti cuma mati, tidak takut yang menghendaki kematian. Takutnya dengan kematian, tidak takut dengan yang menciptakan hidup dan mati. Padahal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup dan mati, mati dan hidup itu untuk menguji siapa di antara manusia yang ahsanu amala. Karena itu Bapak Ibu, kepanikan seperti jangan sampai terjadi. Nah, sekarang apa akibat kepanikan itu? Akibat kepanikan tidak tahu arah kehidupan yang jelas, mengalami disorientasi kehidupan. Yang kedua, berupaya mencari solusi namun semakin jauh berjalan menuju kesesatan. Misalnya, orang gelisah, minum minuman keras, narkoba, saat itu hilang. Begitu pengaruh minuman keras dan narkoba hilang, gelisahnya bertambah lagi. Yang ketiga, berupaya mencari jalan pintas dengan berbagai cara, namun semakin mengundang banyak masalah. Dan seluruh aspek hidupnya terbentur dengan masalah. Sehingga apa? Jalan ke depan ada masalah, mundur ke belakang masalah, tengok kanan, tengok kiri masalah. Akhirnya apa? Kepalanya dipijeti sendiri. Ya kan? Pijet-pijet baduke. Nah, kemudian pelorok sana, pelorok sini. Ya. Karena apa? Panik, Pak. Panik. Ini. Jadi ini kan matanya kan melorok-melorok ke sana kemari. Inilah orang yang mengalami kepanikan. Apalagi yang disebut dengan kepanikan spiritual. Aduh, tambah nambah, Pak. Panik karena pandemi saja kayak gitu kita. Apalagi kepanikan spiritual. Nah, manusia sesat seperti berjalan dalam kegelapan menunggu kilat. Jadi waktu di desa belum ada listrik masuk desa. Kalau kami ngaji itu Pak, ya bawa oncor, bawa oncor dari masjid ke rumah itu karena malam gelap. Ketika hujan, ya oncornya nggak bisa nyala karena kehujanan kan. Nah, perjalanan kami hanya menunggu kilat. Begitu ada kilat, kelihatan jalan-jalan. Kalau nggak ada kilat, ya raba-raba. Itulah kondisi orang sesat begitu. Saya kira ini Bapak Ibu kalau diteruskan sampai duhur nanti ini. Jangan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajmain. Apa ada yang mau ditanyakan? Oh, kayaknya nggak ada, sudah jelas. Kurang kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.